Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyana Widya Aulia Iqbal Baik dari kelas SID. Ingin mempresentasikan tentang basis data sistem pengelolaan kurs mata uang. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu kurs mata uang. Jadi, kurs mata uang adalah nilai atau harga suatu mata uang jika ditukarkan dengan mata uang lainnya. Dengan kata lain, kurs menunjukkan berapa banyak satu mata uang dapat dibeli atau dijual menggunakan mata uang lainnya. Contohnya, jika kurs USD ke IDR adalah 16.000, berarti 1 dolar Amerika kita itu dapat menukarnya dengan 16.000 rupiah. Latar belakang. Dalam transaksi asing, informasi kurs mata uang itu sangat penting karena nilainya itu selalu berubah dan harus dikelola dengan tepat. Namun, banyak layanan atau unit keuangan masih mencatat kurs itu secara manual, yaitu dengan kertas atau Excel, yang menimbulkan masalah seperti data yang tidak konsisten, sulit dikelola, proses laporan lambat, kurang aman, dan tidak terintegrasi. Nah, oleh karena itu, diperlukan basis data pengelola kurs mata uang yang mampu menyimpan data secara terpusat, mengelola transaksi otomatis, menghasilkan laporan cepat dan akurat, serta menjaga keamanan dan kejelasan data. Nah, apa sih tujuan saya membuat basis data ini? Nah, tujuan saya membuat basis data ini itu untuk menyimpan data kurs secara rapi dan akurat, mempermudah pencatatan transaksi dan pembuatan laporan, mengurangi kesalahan, serta mendukung pengambilan keputusan dengan data yang aman dan terkontrol. Di sini saya menggunakan tabel ERD dan tabel RAT, di mana di tabel ERD terdapat 5 entitas utama, yaitu mata uang dengan ID mata uang sebagai primary key, kemudian ada kurs dengan ID kurs sebagai primary key, kemudian ada entitas transaksi kurs di mana dia itu adalah entitas asosiatif dengan ID transaksi sebagai primary key, kemudian ada ID user dengan ID user sebagai primary key, dan yang terakhir itu adalah laporan, di mana ID laporan sebagai primary key. Nah, kemudian ada RAT. RAT ini dia di tabel kurs mata uang, dia ada ID mata uang sebagai foreign key, kemudian di tabel transaksi ada ID kurs dan ID user sebagai foreign key, dan di ID laporan dia terdapat ID transaksi sebagai foreign key. Kemudian untuk keamanan basis data. Nah, keamanan sistem pengelola kurs mata uang dijaga melalui autentikasi, enkripsi password, dan pengaturan hak akses agar hanya pengguna yang berwenang yang dapat melakukan tindakan tertentu. Validasi input digunakan untuk mencegah kesalahan dan serangan seperti SQL injection, sementara firewall, antivirus, dan pembatasan akses IP melindungi sistem dari ancaman luar. Dari sisi hardware, server ditempatkan di ruangan aman dengan CCTV dan UPS. Proses backup rutin dilakukan agar data dapat dibolehkan jika terjadi kerusakan secara tiba-tiba, serta login dan monitoring digunakan untuk mencatat aktivitas penting dan mendeteksi penyalahgunaan. Nah, meskipun sudah dilindungi, ancaman seperti akses ilegal, malware, dan penyalahgunaan hak akses tetap perlu diwaspadai. Nah, kesimpulannya, sistem pengelola kurs mata uang sangat diperlukan untuk mencatat data kurs, transaksi, dan laporan secara lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Basis data yang dirancang dengan tabel dan relasi yang jelas membuat seluruh informasi tersimpan secara rapi dan saling terhubung. Mekanisme keamanan seperti autentikasi, hak akses, enkripsi, serta backup
backup rutin turut menjaga data tetap aman. Secara keseluruhan, sistem ini meningkatkan kecepatan kerja, mengurangi kesalahan, dan menyediakan informasi yang lebih andal untuk mendukung pengambilan keputusan serta pengelolaan data kurs secara berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan tema basis data sistem pengelola kurs mata uang. Apabila terdapat salah kata dan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Terima kasih.